Saya mau bikin sekarang kita modifikasi. Sekali lagi tolong jangan dihafal rumus integralnya, tapi difahami dari mana dapat rumus integral itu ya. Dapatnya dari mana? Dari silinder ya. Entar hayati difahami. Jadi kalau saya modifikasi itu tetap bisa. Sekarang coba gini. Saya gambar sendiri aja kalau untuk ini. Nah ini. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Oke. Kemudian sekarang nah ini warna merah. Sekarang ya, hijau ya. Kemudian ini hitam. Nah, coba lihat deh. Ya. Oke, ini saya bedain warnanya. Supaya ini ungu. Ya, lihat deh. Merah adalah Fx. Ya. Terus hijau adalah Gx. Kemudian hitam adalah X sama dengan A. Dan ungu adalah X sama dengan B. Ini. Nah, ini areanya. Tuh, kuning. Area warna kuning, area yang diarsir kuning atau coklat itu ya, diputar terhadap sumbu X. Jangan ngafalin rumus sama sekali. Area yang diputar terhadap sumbu X, kalau kalian punya gorong-gorong, donat deh, donat. Kalian sering makan donat yang tengahnya bolong, jangan donat yang kayak roti ya. Donat tengahnya bolong. Itu volume donat bisa dihitung seperti apa? Volume donat dengan jari-jari terluar dikurangi volume yang bolongannya. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Ya, benar ya. Coba nih ada ngechat nih. Ya, benar. Sekarang, saya punya ini. Bayangkan diputar terhadap sumbu X. Maka volume yang terbesar itu adalah volume yang dibentuk oleh yang warna merah atau yang warna hijau. Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang jawab lagi. Volume yang merah, betul sekali. Berarti bolongan donatnya yang warna merah atau yang warna hijau? Merah. Ya, volume yang terbentuk akibat karena warna merah. Hijau yang bolongnya, betul banget. Ini saya bilangnya ini merah. Ini maksudnya berarti out ya. Saya bilang ini out. Ini V in. Gitu. Ya, yang out itu adalah tadi teman-teman sudah jawab ya. Terjadi karena volume yang outnya itu adalah yang merah. Ya, gitu. Ya, yang out yang merah berarti saya punya rumusnya apa? Yang out itu yang merah. Berarti saya punya rumusnya, saya copy aja integralnya biar cepet. Ya, integral. Pi, pakai Y tapi ya. Pakai X, sorry. Yang outnya itu yang mana? Yang merah. Ya, yang merah itu berarti punya siapa? Yang merah punya Fx. Berarti ini adalah F kuadrat X
dx. Gitu. Ya. Nah, sekarang yang in-nya siapa? Yang in itu yang hijau. Jadi kan sebetulnya volume yang di AC coklat itu adalah volume yang merah. Kalau saya tumpuk-tumpuk nih, ini saya awasin dulu nih ya. Ini yang merah. Nih, ini merah nih sampai bawah. Itu merah. Ini merah. Ini yang volume terbentuk akibat yang warna merah total. Dikurangin, tumpuk-tumpuk jadi Anda harus fokus ya. Dikurangin dengan volume yang warna hijau ini kan. Nah, ini hijau. Jadi awalnya merah total, dikurangi warna hijau. Jadilah bentuk yang ini. Dipindah ke sini. Nah, yang hijaunya berarti rumusnya sama. Yang hijau ini milik siapa? Milik si GX. Makanya ini kenapa menjadi GX, G kuadrat X. Sehingga kalau di SMA mungkin Anda pernah ketemu yang seperti ini, maka rumus langsungnya akan menjadi volumenya itu adalah ini. F kuadrat dikurangi dengan G kuadrat. Saya nggak pakai X yang nulisnya. Nah, gini. Bukan F dikurangin G dikuadratin, bukan. Ya, tapi harus yang volume yang terluar dikurangi volume yang terdalam. Gitu. Ya, jadinya adalah F kuadrat dikurangin G kuadrat. Bukan F dikurangin G dikuadratin. Kalau F dikurangin G, memang kalau F dikurangin G jadinya adalah lebar antara hijau sama merah. Tapi kalau dikuadratin sama sekali bukan rumus silinder. Karena dari SMP tuh Anda belajar kalau misalnya ada silinder bolong tengahnya, itu berarti volume terluar dikurangi volume yang dalam. Volume luarnya apa? Volume luarnya ini. Volume dalamnya apa? Volume dalamnya ini. Berarti jadinya seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa. Kalau terhadap sumbu Y gimana? Diputar terhadap sumbu Y. Kita bikin lagi. Ya, kita bikin lagi. Nih, saya bikin lagi. Jadi banyak bikin ya. Kita cari aja lah ya. Untuk menyingkat waktu. Terhadap sumbu Y. Nah, seperti ini. Ini kita copy. Ini kita copy. Nah, bentar lagi mikir. Ya, sama, ini pun prinsipnya adalah dia mau pakai volume yang terluar dikurangi volume yang terdalam. Mungkin ini saya copy, saya crop ya. Ini saya crop. Biar sebelahan maksudnya gambarnya ya. Kalau gini makan space jadinya nggak bisa ini. Crop, ini juga saya crop. Nah, gitu. Ya. Nah, ini apa bedanya? Kalau tadi ini dinyatakan dalam Fx dan Gx, maka sekarang fungsinya dalam Fy dan Gy. Jadi kalau saya melihat yang ini sekarang, volumenya adalah, copy. Oke, mana yang terluar? Volume yang terbentuk akibat dengan memutar terhadap sumbu Y. Yang terluarnya gara-gara Fy atau gara-gara Gy? Yang mana yang terluar? Biasanya jawabnya suka pada pakai mic, sekarang hari ini lagi banyak yang pakai chat ya. Yang mana nih? Yang terluar yang terbentuk gara-gara F atau gara-gara G? Gara-gara F. Betul sekali Jovinto ya. Gara-gara F. Jadi FY. Ingat, kalau itu terhadap sumbunya jadinya ini DY. Y. Ini yang dalamnya G, tapi ini GY. Ini juga DY. Gitu. Ya, batasnya kita ubah sesuaikan dengan gambar. Ini C sampai D. Ini juga C sampai D.
sampai D. Gitu. Ya, yang kita sederhanakan menjadi sama seperti tadi. Nih, volume sama dengan ini G kuadrat Y. Sorry. F kuadrat minus G kuadrat. Intinya jangan menghafalkan F sama G-nya. Yang perlu dilihat itu adalah yang mana yang out, mana yang in, mana yang terluar, yang outer, mana yang inner. Mana volume yang terluar, oh fungsi F. Jangan menghafalkan pokoknya F dikurangin G. Nggak selalu. Siapa tahu tadi dikasihnya rumusnya L sama M, P sama Q. Ya, ingatnya adalah seharusnya Anda pahamnya adalah mana nih volume yang terluar kalau terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y. Siapa tahu gambar yang Anda punya ketuker. F-nya yang kiri, G-nya yang kanan. Kan bisa aja. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya masuk ke contoh soal. Ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, lanjut ya. Contoh soal. Nah ya yang kulit begitu. Dari ya, belum nyampe. Disuruh. Kayaknya enggak, bentar ya. Kita cari dulu nih. Yang bolong-bolong begitu. Kadang-kadang nggak ada soalnya sih. Ini X sama dengan Y kuadrat gitu. Enggak, bentar ya. Dengan cara ini. Oke, saya ambil dari buku lain aja ya. Saya ambil dari buku lain. Saya ambil dari buku lain ya, untuk contoh soal. Oke. Saya penasaran ya, bentar. Harusnya di sini juga ada. Lagi. Ini nggak ada semua ya, teman-teman ya. Oh, ini ada nih. Ada. Oke, nggak usah dari yang tadi ya. Dari sini aja. Oke, ini coba deh. Saya ambil ini. Jadi enak ya. Tetap dari buku yang sama. Tetap dari buku yang sama, buku pegangan kalian. Coba lihat. Nah, kita mau putar ini terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y ya. Volume benda putar. Ini adalah areanya dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 3X. Kemudian diputar terhadap sumbu Y. Kita lihat ya. Sampai gambar sebetulnya kalau misalnya kayak gini ya. Tapi ini kalau saya tidak punya bayangan sama sekali, sama seperti Anda, kalau Anda nggak punya bayangan sama sekali area seperti apa, karena kita perlu menentukan yang mana outnya, volume outer, yang mana volume yang inner. Makanya kita butuh gambar. Tidak menjadi kewajiban, tapi sangat membantu kalau misalnya Anda pakai gambar. Ini sumbu X. Gitu ya. Nah, ya. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat bentuknya seperti ini kan ya? Nah, seperti ini.
Itu ya sama dengan X kuadrat. Y sama dengan 3X. Oke, biar ini digedein dulu deh. Y sama dengan 3X. Yang kayak gimana teman-teman? Y sama dengan 3X. Nih, Y sama dengan 3X. Kecil area sebetulnya terbentuknya ya. Saya ganti supaya lebih kelihatan. Ini. Ini kali ya. Nah, supaya lebih terlihat, anggaplah ini adalah Y sama dengan X kuadratnya. Oke. Ini adalah grafik Y sama dengan 3X. Nih. Areanya mana teman-teman? Areanya kecil. Nih, areanya yang kecil. Nah, ini. Sekarang diputarnya terhadap sumbu Y. Saya tebelin. Warna merah nih, saya tebelin. Ini sumbu Y-nya. Diputarnya terhadap yang warna merah ini. Kalau diputar terhadap yang merah ini, terhadap sumbu Y, maka fungsinya harus dalam bentuk fungsi Y atau fungsi X? Ayo dijawab. Pada fungsinya terhadap fungsi X, volumenya apa? Kalau diputar terhadap sumbu Y, oke ada yang jawab nih, harus dalam fungsi Y, oi. Kalau kita mau mutar terhadap sumbu Y, maka harus dalam bentuk Y fungsinya, yang ini. DY. Oke? Jadi terhadap Y. Sekarang Y-nya paling kecil berapa yang disentuh? Ada yang tahu nggak? Ini Y terkecilnya berapa? Ada yang tahu? Y terkecilnya ada yang jawab ya, chat. Y terkecilnya 0, betul. Y terbesarnya? Kita ganti, ini 0. Siapa yang tahu Y terbesar? Siapa yang tahu Y terbesar? Titik potong kedua, betul sekali Luis, titik potong kedua. Jadi harus kita cari dulu, ya. Kita cari dulu nih, titik potong kurva Y sama dengan X kuadrat dengan kurva Y sama dengan 3X. Ya, karena dalam X-nya susah, jadi kita bikinnya dalam Y aja nggak apa-apa. Ya, yaitu kita punya ini, kalau mau cari Y-nya, langsung mau cari Y-nya boleh. X-nya boleh nggak diganti dengan Y per 3? Boleh nggak? Boleh nggak? Dari mana saya punya Y per 3? Dari mana saya punya Y per 3? Ayo. Kok diem-diem aja, nih sepi-sepi aja. Siapa yang biasanya open mic ya? Siapa yang biasanya open mic? Pada kemana ini? Oke. Dari Y sama dengan 3X, betul, oi. Jadinya X-nya adalah Y per 3. Ya, dikuadratkan. Maka yang kita dapat adalah Y sama dengan Y kuadrat per 9. 9 saya pindahin ke sini. Ya, ini juga bisa diperoleh jadi apa? Bisa diperoleh jadi Y kuadrat minus 9Y sama dengan 0. Atau bisa kita faktorkan menjadi Y dalam kurung Y min 9. Sama dengan 0. Jadi Y-nya adalah antara 0 atau Y-nya 9. Sehingga ini saya ganti dengan 9. Gitu. Sekarang ini F. F itu yang outer. Yang outer yang mana? Yang warna hijau. Yang warna hijau. Saya tebelin. Atau yang warna ungu. Saya tebelin. Yang mana yang lebih outer? Kalau dilihatnya terhadap sumbu Y. Kita muter terhadap sumbu Y. Mana yang outer? Yang hijau atau yang ungu? Mana yang inner? Oke, ada yang jawab nih.
Yang outer adalah yang hijau, betul sekali. Jadi masalah outer inner ini juga tergantung dari sumbu mana yang dijadikan sumbu putar. Mungkin kalau kita muternya terhadap sumbu X, beda lagi. Ya, betul yang hijau. Yang hijau milik siapa? Milik Y sama dengan X kuadrat atau Y sama dengan 3X? Milik yang mana? Milik yang Y sama dengan X kuadrat. Tapi kita mau bikin ini dalam fungsi Y. Jadi Y sama dengan X kuadrat kita ganti menjadi X sama dengan. X sama dengannya apa teman-teman? Kalau Y sama dengan X kuadrat, siapakah X? Ini saya ganti nih pakai warna hijau. Siapakah X? Kan harus dalam fungsi Y, DY. Harus dalam fungsi Y, DY. Jadi Y sama dengan X kuadrat, sekarang dibikin X sama dengan. Jadi yang hijau itu X sama dengan berapa? Oke, betul. Ya, betul Andreas. Ya, akar Y. Jadi kita punya ini adalah akar Y. Gitu. Sekarang yang G, ini yang inner. Yang inner itu tadi yang warna ungu. Yang warna ungu itu adalah garis Y sama dengan 3X. Tapi karena kita muter terhadap sumbu Y harus DY, berarti dibikin X sama dengan. Nah, ada yang jawab lagi. Cara bikin akar di keyboard gimana dah? Tuh bagus, bikinnya pakai gini. Saya ulang ya. Tuh bagus mau lihat. Lihat ya, ini saya hapus. Coba tuh bagus ikutin. Udah pakai equation belum tuh bagus? Slash, apa sih tanda miring kebalik? SQRT. Ini di enter-enter tinggal masukin aja. Yeah. Jadi sebetulnya bahasanya Microsoft Equation yang, sorry. Kalau Windows-nya sudah, kalau Sarah ngomong apa ya? Kalau Office-nya sudah Office yang 365, saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau Office yang 365, equation-nya bisa nulisnya bentuknya mirip banget sama bahasa pemrograman. Ya, kalau saya biasa pakai LaTeX WinRT itu sama. Jadi kayak SQRT dan segala macam sama ya. Yang ini jadi apa? Yang ini akan menjadi Y per 3. Gitu. Ini untuk yang ungu. Nah, ini untuk yang ungu. Ya. Nah, jadi sudah deh. Cari volumenya, berarti volume kita adalah untuk yang diputar terhadap sumbu Y metode ini adalah ini jadi Y kuadrat. Kuadrat. Yang ini min Y kuadrat. Sorry. Ini nggak ada kuadratnya. Kan akar di kuadrat ini ya. Jadi cuma Y doang. Yang ini adalah Y kuadrat per 9. 1/9 Y kuadrat. Ada pertanyaan sampai sini? Yang susah, bukan susah ya, kita harus mendoktrin ini mudah, jadi jangan bilang susah. Core-nya, poin pentingnya, key point-nya adalah ketika kalian bisa membentuk ini. Kalau soal aplikasi, seandainya poin full adalah 20 poin, maka 10 poin itu cuma buat ininya doang. Sedangkan cara mengerjakan integral ke bawah yang panjang itu 10 poin dibagi-bagi lagi. Ya, tapi untuk mendapatkan ini udah dapat setengah poin full. Jadi kalau poin fullnya 20 sampai sini udah 10. Ya, karena yang biasanya anak-anak kesulitan itu adalah menentukan ini. Dan masalahnya kalian biasanya menghafalkan ini. Padahal cukup dengan prinsip V out kurangin V in. Volume yang terluar dikurangi volume yang terdalam. Yang luarnya siapa, milik kurva yang mana, yang dalam milik siapa. Dan ingat rumus silinder volumenya. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Bisa ya? Saya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau lanjut nih. Ke deret. Udah? Ya? Oke. Oh, saya Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Oke, silahkan. Kalau nggak dikasih grafiknya, gimana cara tahu yang mana yang lebih luar fungsi Oh, oke. ininya?
Ya, betul. Jadi gini, tadi kalau soal ini ambil dari buku ada grafiknya enggak, Dek? Coba, di bukunya ada grafiknya nggak tadi? Nggak ada ya? Sama sekali tidak diberikan grafiknya. Terus kayak gimana saya melakukan out sama ini? Tadi saya sudah bilang bahwa kalau tidak diberikan grafik, kalau kita tidak bisa membayangkan yang mana in, yang mana outnya, maka yang saya lakukan adalah ini. Yang saya lakukan adalah ini. Menggambarkan grafiknya untuk bisa menebak yang mana inner, yang mana outer. Gitu. Ya, sudah cukup jelas?